sunah wudu. Wa yutlaqu siwaku aidon ala ma yustaku bihi min arokin wa nahwihi. Dan dimutlakan lafaz siwak pula atas sesuatu yang digunakan bersiwak, baik dari kayu arok maupun selainnya. Jadi siwak itu perbuatannya. Adapun kayu yang biasa dipakai itu kayu arok namanya, bukan siwak. Kalau siwak itu perbuatan gosok giginya. Maka kalau kita gosok gigi tadi pagi bangun tidur itu disebut bersiwak juga. Atau pakai kain ujung baju biasanya itu bersiwak juga namanya. Atau pakai handuk itu bersiwak juga. Jadi bersiwak adalah menggosok gigi. Apapun alatnya itu, baik kayu aroknya, sikat gigi, pakai handuk, pakai sarung, pakai ujung baju, lengan baju, nah itu disebut bersiwak. Kalau kita orang kampung pakai ini, lengan baju. Yang paling itu bersiwak juga, dapat kesunahan siwak. Tapi yang paling afdol dari pakai kayu arok, kayu yang biasa kita lihat di pasar. Karena Nabi pakai kayu itu. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Siwak itu disunahkan pada setiap keadaan. Wala yukrahu tanjizihan, dan tidak dimakruhkan dan tidak makruh tanjizi. Illa ba'da zawali lis-shaimi. Siwak disunahkan kecuali untuk orang yang puasa sesudah zuhur atau tergelincir. Fardon au naflan, baik puasa fardu atau sunnah, maka makruh orang puasa kalau sudah zuhur bersiwak. Kenapa makruh? Nanti bau mulutnya hilang. Kan bau mulut orang yang berpuasa atyabu indallahi minal miski, lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi atau minyak misik. Kalau disiwak atau digosok ya bau harum, bau puasanya hilang. Ini baunya di sisi Allah, bukan bau di sisi kita. Jadi kalau puasa siang-siang Pak Isol temennya jangan diginin, bau banget lah. Kan bau, wangi di sisi Allah. Di sisi Allah, di sisi sesama kita bau. Di sisi Allah, nafas orang berpuasa harum seperti minyak misik. Ya? Apa? Kalau di sisi sesama kita jangan bau. Disengajaan, wah bau banget, orang nggak makan minum seharian setengah hari. Tapi jangan digosok gigi sesudah zuhur kalau puasa, hilang bau mulut kita, maka makruh hukumnya. Hilang berarti wangi di sisi Allah, nggak jadi bau minyak misik lagi, bau odol jadinya, hilang pahalanya. Bagi orang puasa bersiwak kalau sudah siang makruh, tapi kalau sebelum siang, sebelum zuhur tidak makruh. Kalau berangkat sekolah gosok gigi pagi itu bulan puasa tidak makruh itu, tidak makruh. Asal jangan niat ingin nyegerin. Waduh panas bener nih, segerin, berkumur melulu ya, itu sih jadi makruh jatuhnya. Tapi kalau berkumur dalam rangka wudu itu tidak makruh. Jangan sampai tertelan aja. Makanya sunnah wudu ketika puasa umurnya jangan terlalu bersangatan seperti wudu kita di luar puasa. Jadi jangan terlalu kenceng atau penuh air masukin, nanti takut tertelan. Jadi wudunya diringankan kalau lagi puasa. Diringankan, airnya juga jangan terlalu banyak karena khawatir tertelan. Wa tazulul karahatu bi ghurubi syamsi. Kemakruhan bersiwak bagi orang berpuasa itu hilang dengan terbitnya, dengan tenggelamnya matahari. Kalau sudah maghrib udah enggak makruh lagi orang berpuasa siwak. Waqtaron Nawawi adamal karahati mutlaqon. Imam Nawawi berpendapat beda beliau. Beliau lebih memilih tidak makruh orang bersiwak puasa maupun tidak puasa secara mutlak. Bagi Imam Nawawi tidak dimakruhkan bagi orang yang berpuasa bersiwak.
Di mayoritas Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'i itu makruh. Syafi'i makruh, tapi Imam Nawawi sama, beliau bermazhab Syafi'i, tapi beliau lebih memilih pendapat yang tidak makruh, hasil ijtihad beliau. Nah, jadi kita dalam satu mazhab aja itu perbedaan banyak. Kita mazhab Syafi'i ini, mayoritas masyarakat Indonesia. Dalam mazhab Syafi'i itu perbedaan saja sudah banyak. Di antaranya ini, mayoritas ulama Syafi'iyah makruh siwak, tapi Imam Nawawi menganggap enggak makruh. Kepiting, beberapa ulama Syafi'iyah menganggap haram, tapi beberapa yang lainnya tidak menganggap haram. Seperti Imam Nawawi menganggap halal kepiting, boleh dimakan. Dan masalah-masalah lainnya, sholat jamaah lagi, kita mayoritas sunnah muakkadah, tapi ada yang mengatakan fardu kifayah dalam mazhab kita. Nah, jadi dari satu mazhab saja itu perbedaan banyak, apalagi beda mazhab udah pasti lebih banyak lagi. Dari satu mazhab saja sudah ada perbedaan kita. Nah, cuma yang menjadi amaliyah kita sehari-hari itulah mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas ulama. Siwak mayoritas ulama, makanya kita tahu hukumnya itu makruh bagi orang yang berpuasa. Tapi Imam Nawawi mengatakan tidak makruh. Wa huwa ay siwaku, dan bermula dia yaitu siwak fi salasati mawadi'a asyaddu istihbaban, pada 3 tempat lebih bersangatan lagi kesunahannya, min ghairiha, di lain ketiga tempat ini. Kapan itu siwaknya yang paling afdol? 3 tempat itu. Ahaduha inda taghayyuril fammi min azmin. Pertama, ketika berubahnya bau mulut dari lantaran tidak ngomong-ngomong. Karena tidak bicara, mulut bau, jim seharian. Nah, mulut bau, maka sunnah ketika itu siwak. Wakila tarkul akli, ada yang mengatakan mulut bau disebabkan tidak makan, seharian nggak makan, mulut bau. Nah, itu disunahkan bersiwak. Wa inna maqala wa ghairihi, dan hanya saja berkata pengarang kitab takrib wa ghairihi, lafaz wa ghairihi dan selainnya, liyashmala taghayyural fami bi ghairi azmin, untuk mencakup perubahan mulut tanpa azmin, itu tadi tidak bicara. Ta'aklin dirihin karihin, seperti makan makanan yang memiliki bau tidak enak. Min saumin, seperti bawang putih, wa basolin, bawang merah, wa ghairihima, dan selain keduanya, pete, jengkol. Nah, itu baunya yang tidak enak. Maka setelah makan makanan yang baunya tidak enak, kita disunahkan untuk bersiwak, atau kita gosok gigi. Gosok gigi itu siwak juga. Bawang putih, bawang merah, pete, jengkol, makanan yang lainnya makruh kalau kita mau sholat. Tapi kalau nggak mau sholat nggak makruh. Jadi sekarang ada pendapat terlalu buru-buru, tanpa memperdalam lagi dan tanpa bekal ilmu yang cukup, langsung jengkol makruh, mengganggu orang baunya. Gara-gara makan jengkol orang kebauan. Orang kebauan apa dia kebauan? Karena pada kenyataannya orang banyak yang senang bau jengkol. Bau jengkol nih, jadi pengen makan. Cuma gara-gara dia nggak senang jengkol, baunya, jengkolnya, dia menganggap makruh jengkol karena mengganggu orang. Kemudian hadis Nabi mengatakan memang yang habis makan bawang jangan mendekati masjid kami, kata Nabi. Maksud jangan mendekati di sini, dia habis makan bawang, jangan mendekati masjid kami selama masih bau bawang. Tapi kalau gosok gigi baunya hilang, ya boleh ke masjid. Jadi makruhnya bukan karena makruh makan bawangnya, makruh karena mau sholat makan bawang, nah itu yang makruh. Tapi itu makruhnya pun bisa hilang kalau gosok gigi. Sama jengkol, pete, nggak makruh dia. Makruh kalau kita mau sholat, makan jengkol dan pete, itu baru makruh.
Itu pun kalau kita gosok gigi nggak makruh makan jengkol. Sholat, wah gosok gigi dulu, dan nggak makruh makan jengkol. Nah, ini karena ada beberapa pendapat makan jengkol petek makruh. Makruh di sini makruh aridi namanya, makruh yang baru datang. Lagi karena terburu-buru dan tidak menguasai atau tidak ada dasar ilmu yang mencukupi, langsung memvonis saja jengkol makruh, bau mengganggu orang, sambil marah-marah. Pernah dengar gak Bapak Jatuh? Bau kalau tidak menggosok gigi. Kalau menggosok gigi tidak bau ya tidak makruh. Kemudian mengganggu orang yang mana gitu. Karena kenyataannya banyak orang yang senang bau jengkol, jengkol. Wasani, kedua disunahkan bersiwak indal qiyami ail istiqazi minan naumi, bangun dari tidur itu siwak. Karena tidur kan kita nggak makan, nggak minum, nggak bicara, maka pas bangun mulutnya bau. Nah bangun tidur siwak Faisal, atau gosok gigi itu siwak namanya. Bersiwak dapat pahala kita. Baru sholat subuh atau sholat tahajud. Wasalisu, yang ketiga indal qiyami ila sholati fardon au naflan, disunahkan memakai siwak ketika mendirikan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Kita mau sholat, mau takbir, sunnah siwak dulu. Kalau di Al-Hawi pasti pada megang siwak, orang Arabnya. Sholat sunnah, sholat baru, sunnah bersiwak. Sholat sunnah selesai, salam 2 rakaat, bangun lagi, sunnah lagi, siwak lagi. Wa yuta'akkadu aidan fi ghairi salasatil mazkurati, dan sangat dianjurkan juga bersiwak pada selain 3 yang disebutkan tadi, mimma huwa mazkurun fil mutawwalati, di antara barang-barang yang disebutkan dalam kitab-kitab yang panjang lebar, kata pengarangnya. Ini sih kitab ringkas, tidak mau pembahasannya tidak panjang lebar. Kalau mau macam-macam lagi disunahkannya di kapan memakai siwak, ada di kitab-kitab yang panjang dan lebar, artinya pendalamannya lebih luas. Qiraatil Qur'ani, seperti membaca Al-Qur'an. Mau baca Qur'an sunnah bersiwak. Wa istiraril asnani, dan mulai menguningnya gigi itu bersiwak. Wa yusannu an yanwiya bisiwaki as-sunnata, disunahkan ketika bersiwak mengikuti sunnah Nabi. Siwak niat mengikuti sunnah. Au wa an yastaka biyaminihi, tata caranya, dan bersiwak dengan tangan kanannya. Gigi tangan kanan, siwak tangan kanan. Wa yabda'a bil janibil aimani min fammihi, memulai dari sisi yang kanan dari mulutnya, di kanan, berarti dari sini. Sama gosok gigi juga dari kanan. Sunnah apa saja dari kanan sunnahnya. Siwak, gosok gigi, cukur rambut, suruh tukangnya dari kanan mulai. Nah cara siwak mulai dari kanan, terus dia jalanin ke arah kirinya baru. Wa an yamurrahu ala saqfi halaqihi, sesudah dari kanan sampai ke kiri, balik lagi 3 kali. Kanan kiri sambil diputar atas bawah. Nah setelah itu wa an yamurra ala saqfi halaqihi, sunnah dia menggosok juga siwaknya di ini, langit mulut kita, tapi pelan-pelan. Latifan, imroron latifan, pelan-pelan. Karena kalau kenceng-kenceng darah ntar langit mulut kita. Jadi sunnah juga. Wa ala tarasi adrasihi, dan di atas gusi-gusi gigi geraham. Gusi-gusinya itu gigi geraham kita nih, yang gigi geraham tuh yang buat makan keras-keras nih, kiri dan kanan. Yang bawah itu gigi geraham. Nah
itu gusi-gusinya juga sunnah dibersihkan pakai siwak. Tapi untuk gusi dan tadi langit-langit menggosoknya pelan-pelan saja. Nah itulah macam-macam siwak kesunahannya di 3 tempat. Tadi yang sangat dianjurkan, pertama ketika mulut berubah baunya, kedua ketika bangun dari tidur, dan ketiga ketika mau sholat. Itu sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi lebih dari 3 itu banyak sekali, seperti mau wudu, mau baca Quran, mau ketemu orang, itu sunnah siwak. Mau kumpul di tempat-tempat perkumpulan, itu sunnah bersiwak. Qala faslun fi wurudil wudu'i. Ini fasal dalam menjelaskan fardu wudu. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika nastaghitsu min adabika nastajir aslih lana sya'nana wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.